Halo para pencinta sekolah birokrasi, jumpa lagi kita dengan tema yang baru. Tema ini sangat penting mengingat bahwa proses untuk menuju pola kerja baru itu berubah sama sekali karena tidak lagi menggunakan pola komando, tetapi berbasis pada tim atau squad. Dan ini merupakan kebiasaan baru yang akan harus diimplementasikan di tahun-tahun mendatang ini, sehingga sangat relevan tema kita bahas mengenai cara membangun keterlibatan dan komitmen pegawai dalam pekerjaan. Nah, apa yang dimaksud dengan keterlibatan dan komitmen adalah merupakan hubungan emosional dan intelektual yang tinggi yang dimiliki oleh pegawai terhadap pekerjaannya, organisasi maupun pimpinan atau rekan kerja yang memberikan pengaruh untuk menambah upaya-upaya yang lebih luas dalam pekerjaannya. Nah, sementara keterlibatan pegawai ini merupakan suatu keadaan di mana pegawai itu merasa dirinya menemukan arti diri secara utuh, memiliki motivasi dalam bekerja, mampu menerima dukungan dari orang lain secara positif, dan mampu bekerja secara efektif dan efisien di lingkungan kerja di mana dia bekerja. Ada perbedaan antara keterlibatan pegawai dengan kebahagiaan. Nah, keterlibatan pegawai itu tidak sama dengan kebahagiaan di dalam bekerja. Menurutnya itu banyak orang bekerja dengan bahagia, namun mereka tidak terlibat pada visi dan misi organisasi dan bahkan tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Membuat senang pegawai dengan memberikan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai yang bagus belum berarti dapat memperkuat keterlibatan mereka. Kebutuhan materi tidak bisa mengalahkan kebutuhan psikologis, dan karena itu kebutuhan psikologis lah yang akan mengantarkan pegawai itu kepada sikap yang mau terlibat. Jadi pelibatan pegawai itu merupakan proses merangkul seluruh pegawai di setiap jenjang dan semua bagian organisasi agar tujuan organisasi bisa dicapai. Salah satu komponen terpenting adalah agar pelibatan pegawai itu tinggi adalah komunikasi organisasi yang efektif, dalam arti membangun kepercayaan dan loyalitas pegawai. Jadi keterkaitan dengan keterlibatan pegawai itu ada rumusnya, yaitu keterlibatan sama dengan loyalitas, rasa bangga, dan perasaan memiliki. Apa manfaatnya keterlibatan dan komitmen pegawai dalam organisasi ini? Pegawai yang terlibat dalam pekerjaan mereka itu dan berkomitmen pada organisasi, pegawai tersebut akan mampu memberikan kepada organisasi keunggulan, termasuk dalam ini produktivitas yang lebih tinggi, dan pergantian pegawai itu akan terjadi lebih rendah karena lebih bekerja dengan sangat antusias. Tidak mengherankan kemudian organisasi dari semua ukuran dan jenis telah berinvestasi secara substansial dalam kebijakan dan praktek yang mendorong upaya adanya keterlibatan dan komitmen pegawai terhadap organisasinya. Mereka menggunakan istilah keterlibatan pribadi dan ketidakterlibatan pribadi untuk mewakili dua kontinum yang berbeda. Pada akhir keterlibatan pribadi, seseorang sepenuhnya itu menyibukkan diri secara fisik, intelektual, dan emosional dalam pekerjaan mereka. Pada akhir ketidakterlibatan pribadi itu, mereka melepaskan diri dan menarik diri pada peran. Beberapa ahli mendefinisikan komitmen sebagai kemauan untuk bertahan di dalam suatu tindakan dan keengganan untuk mengubah rencana, seringkali karena kewajiban untuk tetap berada di jalur yang dipilihnya. Apa manfaat pegawai yang terlibat dan berkomitmen terhadap pekerjaan itu? Pertama, itu meningkatkan lingkungan kerja yang lebih positif. Nah, ini penting ya. Meningkatkan produktivitas dan kinerja yang baik. Ini merupakan sebuah yang sangat sulit diupayakan. Yang ketiga adalah mengurangi tentu ketidakhadiran pegawai dalam bekerja. Yang keempat,
bagaimana dia antusias dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentu yang kelima adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Nah, bagaimana mengukur keterlibatan dan komitmen pegawai? Itu terdapat 10 ukuran. Yang pertama tentu kebanggaan pada atasan. Seseorang yang terlibat dan berkomitmen terhadap pekerjaan itu, salah satu hal penting adalah adanya role model yang dilihat oleh pegawai kepada atasannya. Karena itu seorang pimpinan harus bisa betul-betul memberikan peran yang baik, memberikan contoh kepada pegawai sehingga pegawai ini bangga pada atasan dan akhirnya menumbuhkan komitmen dan mau terlibat di dalam kegiatan organisasi. Tentu yang kedua adalah kepuasan dengan atasan, karena atasannya bisa berperan baik sebagai advisor, misalnya berperan sebagai penasehat, ada pelatih yang baik bagi stafnya sehingga merasa puas dan pegawai merasa mampu untuk melaksanakan berbagai tugas yang dibebankan kepada dia. Tentu yang ketiga ini ukurannya adanya kepuasan kerja. Pegawai yang berkomitmen dan mau terlibat di dalam pekerjaan itu tentu akan beraplikasi pada senangnya dia melaksanakan tugas-tugas sehingga pada akhirnya akan muncul kepuasan kerja. Yang keempat adalah kesempatan untuk tampil baik di pekerjaan yang menantang. Nah, jadi kalau dia benar-benar terlibat dan berkomitmen, dia memiliki motivasi secara psikologis untuk bisa menunjukkan kepada rekan kerja maupun kepada pimpinan bahwa dia bisa mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan sekalipun itu pekerjaan yang menantang. Yang kelima itu tentu adanya pengakuan dan umpan balik positif atas kontribusi seorang pegawai. Karena itu pimpinan harus betul-betul menjadikan sebagai sebuah kebiasaan yang baik sehingga mereka yang terlibat dengan baik berkomitmen bekerja itu harus betul-betul bisa diberi pengakuan. Pengakuan bisa bersifat tangible maupun intangible Dan yang lebih penting lagi bagaimana memberikan umpan balik secara positif terkait dengan kinerja mereka sehingga merasa diperhatikan. Yang keenam adalah dukungan pribadi dari seorang pengawas. Jadi atasan langsungnya itu harus bisa memberikan semacam advice nasihat kepada mereka jika mereka itu menghadapi kesulitan-kesulitan, memberikan jalan keluar. Karena itu seorang pimpinan harus memotivasi stafnya agar tidak mudah menyerah sehingga dia merasa wajar untuk meluangkan seluruh waktunya dan berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, ada upaya dari pimpinan bagaimana bisa memberikan perhatian yang lebih di luar yang biasa gitu bagi mereka-mereka yang memang memberikan waktunya untuk berkomitmen dan terlibat di dalam setiap kegiatan. Karena itu jangan tentu disamakan dengan mereka-mereka yang tidak menunjukkan performa yang sama dengan mereka yang memang mau terlibat dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. Nah, yang kedelapan saya kira ada pemahaman yang baik antara bagaimana hubungan antara pekerjaan dengan sesama rekan kerja. Karena dengan demikian akan terlihat siapa-siapa di antara rekan kerja itu yang memang memperlihatkan komitmen dan mau terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada tim. Dan tentu ini punya keterkaitan dengan upaya pencapaian misi dan visi daripada organisasi. Yang kesembilan adalah ada kemungkinan memiliki prospek yang baik terkait dengan kinerja organisasi di masa depan. Karena memiliki staf yang memang memiliki komitmen dan keterlibatan yang baik di dalam pekerjaan. Dan ini tentu menguntungkan bagi seorang pimpinan. Yang ke-10 adalah niat untuk meninggalkan organisasi biasanya lebih rendah. Karena dia merasa bahwa lingkungan kerjanya itu sangat mendukung dia di dalam bekerja, apalagi dengan prestasi-prestasi yang telah ditunjukkan. Saya kira adalah 10 hal yang penting bagaimana menumbuhkan semangat untuk mau terlibat
pegawai ya, dan berkomitmen di dalam pekerjaan, terutama ke depan ini dengan kebijakan pemerintah untuk merubah struktur bekerja menjadi pola kerja baru yang sifatnya tim, menjadi urgen untuk dipahami ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya berkaitan dengan tema kita hari ini, dan kita ketemu pada tema yang lain, dan salam reformasi birokrasi.